para Bapak dan Ibu dan hadirin yang datang pada acara webinar series hari ini yang bertema Financial in New Normal. Sebelum seminar ini dimulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Amaya. Saya akan menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan para hadirin yang sudah datang untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Sebelum seminar ini dimulai, saya akan yang bertema Financial in Normal ini, saya akan membaca CV Bapak Dino Leonardi selaku pembicara kita pada hari ini. Dr. Dino Leonardi, SEMM, Certified Hotel Administrator, Certified Businessman, Certification in Hotel Industry Analytics, General Manager di Grup Marriott International dari April 2019, Vice President Operation di Horizon Hotel Group periode Desember 2017 hingga Maret 2019, Vice President Finance periode 2014 hingga 2015, General Manager Swiss Bell Arian Kemang Jakarta, Pre-Opening General Manager Swiss Bell Pondok Indah Jakarta, Pre-Opening General Manager Best Western Premier Pondok Indah Jakarta, Pre-Opening General Manager Alana by Aston Surabaya, Owner Representative for the Quality Singapore, Metro Sydney Australia, Holiday Inn Bandung, Ibis Semarang, dan Rumah Sakit Internasional Sentosa Bandung. IAM Aston Braga Bandung, Assistant Director of Finance for Citizen Jimbaran Bali. Saat ini juga Bapak Dino adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sejak 2016 hingga sekarang. Baik, sebelum seminar ini dimulai, saya ingin mengingatkan bahwa jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan bisa langsung tulis di chat bahwa nanti setelah seminar ini berlangsung akan saya tanyakan kepada Bapak Dino sendiri. Baik, tanpa tunggu lagi, Bapak Dino, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf Pak Dino, sepertinya masih di mute ya Pak Dino. Oke, terima kasih Anaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang telah join di acara ini. Mungkin saya juga menyapa seperti Pak Inan, banyak senior-senior saya juga. Selamat siang Pak Kahar, Pak Zek, ada Pak Endro dari Cirebon, Pak Heri Sakti dari Bandung, Pak Gede Wahyu, senior saya juga, Ibu Tanti dari Jogja, Pak Arinis tadi saya lihat ada, dan Pak Heru. Bapak Ibu sekalian, mungkin tema ini pernah saya bawakan juga di tempat yang sebelumnya, namun karena ada beberapa permintaan tema ini untuk dibawa kembali. Nah, saat ini saya akan membawa kembali tema tentang seperti yang bisa dipaparkan itu, Pak Bambang, mohon maaf itunya, screen-nya untuk presentation-nya. Jadi, saat ini saya akan memaparkan tentang kondisi yang memang saat ini yang harus kita hadapi sebagai para general manager, tapi bagi adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan dosen mungkin bisa melihat di sisi best practice-nya nanti dengan teori mungkin yang pernah Bapak Ibu ajarkan ya. Jadi topiknya pada hari ini kita bikin sederhana, karena memang 3 topik ini sekarang yang sangat atau sering dilakukan oleh para general manager atau para pimpinan perusahaan di industri apapun yang terimbas karena COVID-19 ini. Jadi topiknya adalah yang pertama adalah kita akan membahas tentang cash flow, gimana cara memanage cash flow, karena saat ini ada suatu statement cash is a king ya. Jadi yang penting itu sekarang kita harus pegang cash dan gimana caranya cash ini kita jaga supaya kita bisa sustain sampai dengan lewatin masa-masa pandemik ini. Diperkirakan beberapa tim riset seperti Howard dan STR bilang bahwa Indonesia itu akan pulih sekitar Oktober atau November 2021. Jadi Bapak Ibu, waktu nanti sekitar Agustus kan sudah mulai prepare nih bikin budget 2021.
dari data statistik riset tersebut dikatakan bahwa RevPAR itu tahun depan akan turun sekitar 30% di Indonesia gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin budget itu nanti saya sarankan Bapak pakai base-nya, platformnya dari 2019 itu seperti tadi Howard bilang atau STR bilang bahwa akan turun sekitar 30% dari 2019. Berarti RevPAR Bapak itu nanti akan di 2021 itu kurang lebih akan turun sekitar 30% ini. Nah, maka yang harus dicermati adalah Bapak Ibu waktu membuat budget adalah pastikan fixed expense, yang terutama adalah variable expense Bapak harus 30% di bawah dari tahun 2019. Maka Bapak akan mendapatkan di 2021 yang namanya GOP, bukan GOL lagi gitu seperti sekarang ya. Nah, untuk mendapatkan GOP yang positif, berarti Bapak harus memaintain expense itu agar supaya dapat GOP itu. Nah, dengan begini kita akan berubah mindset-nya di era new normal ini. Mau nggak mau, mungkin kemarin saya sempat kasih teori bahwa kita ini seperti kapal laut yang sedang menyeberang di samudra, di mana terjadi ombak di depan kita penumpang dan sampah-sampah kita turunkan, barang-barang yang nggak perlu sudah kita turunkan, tapi tetap ini kapal nggak bisa bergerak gitu. Nah, beberapa itu mungkin analoginya atau pamernya kita harus menurunkan beberapa penumpang. Kita nggak bisa nyampe ujung nih kapalnya kalau kita organisasinya gemuk gitu. Nah, ke depan ini di new normal dengan kondisi nanti 2021 Bapak yang tadi saya sampaikan bahwa expense harus di bawah 30%, berarti Bapak harus streamline organization chart Bapak yang tadinya gemuk. Bapak harus bikin slim yang kita kenal dengan multitasking atau downsizing gitu ya, Bapak Ibu. Karena kalau menggunakan organisasi chart yang masih di era normal, itu tidak akan bisa terjadi GOP itu ya. Nah, yang kedua, problem saat ini adalah Bapak Ibu bisa melihat screen-nya? Oke, saya anggap bisa melihat ya. Bisa ngelihat. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, yang topik selanjutnya yang saat ini juga sangat up to date adalah masalah loan restructuring. Banyak beberapa hotel kan secara umum mungkin hanya beberapa hotel yang bangunnya nggak menggunakan uang hutang ya, dari hutang ya. Mungkin beberapa owner yang punya fresh money, dia hanya ingin menambah showcase dari bisnis entity-nya, dia bikin hotel tanpa hutang. Tapi umumnya mungkin sekitar 80% di Indonesia menggunakan hutang. Nah, yang jadi problem adalah jika struktur hutangnya itu di atas 30%, maka itu akan biasanya umumnya akan terjadi problem ya apabila hotel itu tutup atau hotel itu buka dengan kondisi single digit okupansi. Nah, untuk topik yang terakhir adalah kita sebagai GM, katakanlah ini hotel sedang tutup nih, nanti kita mau buka misalnya Juli atau Agustus, kita harus membekali tim sales kita, tim operation kita, di titik berapa level BEP-nya di new normal nanti itu. Jadi itu adalah parameter atau patokan untuk para sales dan operation untuk menjaga supaya minimum BEP-nya zero ya, tidak GOL. Nah, nanti kita akan latihan menggunakan Excel, di situ template-nya sudah ada, nanti Bapak Ibu akan di-share, Bapak Ibu tinggal masukkan berapa okupansi yang diminta, berapa ARR-nya, berapa fixed expense dan variabelnya. Bapak yang pastikan tentukan fixed dan variabelnya. Oke, selanjutnya topik next. Bapak Ibu mungkin saya review bahwa krisis saat ini adalah sangat berbeda dengan tahun 98 dibanding tahun 2008 dan tahun ini ya 2020. Tahun ini benar-benar semua sektor terimbas karena memang krisisnya global, jadi pandemik gitu ya. Nah, ini pandemik juga nanti Bapak Ibu akan ada korelasinya dengan asuransi Bapak ya. Nanti yang Bapak Ibu kalau punya asuransi itu banyak beberapa GM yang masih misunderstanding tentang business interruption atau kita istilahnya BI ya. Di BI tidak mengcover yang namanya pandemik ya, karena pandemik itu siklusnya 100 tahun dan nilai kalau itu pandemik dimasukkan ke dalam polis itu nilainya akan menjadi sangat tinggi ya untuk installment ya.
Jadi Bapak Ibu, krisis 98 hanya sebagian negara saja itu diawali dengan di krisis, nah itu karena BAT di Thailand. Kalau di tahun 2008 juga terjadinya krisis di Amerika dan Eropa, tidak terlalu imbas. Ke Indonesia imbas, waktu itu masalah finansial saja, tapi tidak bisnis secara keseluruhan. Oke, lanjut. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari data Biro Pusat Statistik, jumlah hotel tahun 2018 dan jumlah pekerjanya itu sekitar 408.000. Nah, kemarin itu terakhir kalau nggak salah Pak Haryadi sempat di seminar juga bilang pekerja pariwisata di Indonesia itu ada 13 juta orang. 13 juta itu 80%-nya sekarang terimbas dengan adanya COVID ini. Beberapa dirumahkan ya atau unpaid leave dan sebagainya. Lanjut. Selanjutnya, slide selanjutnya, maaf Pak. Sebelumnya, sorry Pak. Slide sebelumnya Pak. Nah ini, Bapak Ibu ini yang dilakukan, maaf yang sesudah, nah ini. Bapak Ibu ini adalah riset yang dilakukan oleh PHRI kemarin, Pak Haryadi dan timnya. Jadi kalau mau restrukturisasi usaha pariwisata di Indonesia itu butuh dana sekitar 21 triliun gitu loh, untuk supaya modal kerjanya bisa keinjek gitu, dengan asumsi kemarin itu mulai dari Maret, April, Mei, itu benar-benar 3 bulan, beberapa kota, beberapa hotel di Bali, di Jakarta itu hampir semuanya tuh tutup ya. Salah satu chain besar internasional itu sampai 50%-nya tutup. Nah itu menandakan imbas yang sangat besar, dan beberapa hotel itu, mohon maaf, kekuatan cash flow-nya rata-rata jarang yang bertahan 3 bulan, 6 bulan, apalagi 1 tahun ya. Malah ada hotel yang sangat kontradiktif, dia hanya kuat 1 bulan, karena mohon maaf, mungkin para owner-nya itu menarik dana pada saat setiap akhir bulan, JOP-nya sudah dapat, dananya ditarik. Alhasil, waktu terjadi hotel tutup atau terjadi buka dengan single digit, mereka mulai kesulitan cash flow, yang seperti yang tadi saya bahas di awal. Nah, kesulitan cash flow ini menyebabkan operasional akan terganggu ya. Biasanya mulai dari layoff karyawan, terminasi karyawan, atau pengurangan jam kerja, juga pengurangan biaya-biaya operasional dan sebagainya. Banyak best practice yang dilakukan beberapa senior GM yang melakukan misalnya mengoptimalkan relaksasi yang diberikan pemerintah. Salah satunya relaksasi dari PPH ya, pajak penghasilan ya, PPH 21 kan Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah ada PMK dari Menteri Keuangan bahwa gaji di atas sampai dengan 200 juta per tahunnya itu tidak kena pajak ya. Terus ada lagi mungkin beberapa daerah, cuman ini memang tidak seragam di Indonesia, itu ini yang terjadi perbedaan di Indonesia. Nah kebetulan nanti saya juga mau ngisi, kita akan benchmarking dengan Thailand dan Vietnam tuh seperti apa, karena Vietnam bagus negaranya yang COVID-nya 0 ya. Nah ternyata banyak di beberapa kota itu dinas pendapatan ya, karena pajak hotel itu adalah objek pajak dari daerah ya, jadi pajak hotel itu adalah PAD dari daerah tersebut. Nah beberapa daerah itu tidak melakukan kebijakan relaksasi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat itu. Jadi makanya ada satu provinsi di beberapa kabupaten yang tidak melakukan pemungutan pajak atau misalnya penundaan pajak, tapi ada yang tetap terus dilakukan gitu. Nah, ini juga menjadi problem ya di kita ya, antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Nah, jadi kalau kita simpulkan, jadi untuk membalikkan kembali kemarin kondisi bisnis pariwisata Indonesia, hotel dan restoran itu dibutuhkan sekitar 21 triliun untuk. Nah, ini yang agak sulit mungkin bagi pemerintah untuk pop up seperti ini. Lanjut, next. Bapak Ibu ini juga sebagai benchmarking, nanti Bapak Ibu bikin budget ya, mungkin kalau data IMF atau data World Bank terlalu optimistik juga ya 5%, tapi mungkin kita bulan per bulan ini akan berjalan, kita akan melihat seberapa besar kasus COVID ini cepat teratasi, karena kalau COVID-nya tidak teratasi, bisnisnya sepertinya tidak akan berjalan lebih cepat gitu loh. Makanya mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan
bersahabat atau hidup normal dengan virus dan sebagainya. Selanjutnya, next. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa cash is a king. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang harus selalu melakukan yang namanya cash flow forecast-nya. Cash flow forecast itu kadang dari hari ke hari kita bisa berubah gitu loh. Saat ini mungkin hotel kita sedang tutup. Kita forecast-kan mungkin buka masih single digit 10% sampai 30%. Tapi kita bisa lihat on the book-nya berapa persen tuh. Kadang-kadang on the book-nya masih di bawah dari forecast. Nah, Bapak Ibu juga harus melakukan reforecast ulang tuh kalau on the book-nya kagak naik-naik gitu loh. Berarti ada masalah. Bisa jadi karena hotel memang belum buka. Jadi penetrasi market atau apa namanya market juga belum terlalu banyak ke kota tersebut ya terutama ya. Atau problem juga dengan adanya kebijakan pemerintah, misalnya daerah tersebut accessibility-nya hanya dengan menggunakan pesawat. Terus ada aturan baru bahwa masuk ke daerah tersebut, ke Bali atau ke Belitung atau kemanapun, misalnya harus menggunakan swab test. Nah, sedangkan swab test itu kan misalnya harganya sekitar 2,5 juta. Ditambah tiket, jadi tidak menarik ya untuk orang ke sana. Mungkin orang mendingan ke luar negeri sekalian, ke Thailand, ke Singapura dengan angka yang bisa jauh lebih murah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi cash flow terus seperti saya sampaikan bahwa kita dari ke hari akan melakukan suatu reforecasting forecast itu. Kayak tadi kita ada forecast kan bulan Juli kita buka forecastnya 30%. Ternyata on the book-nya tuh nggak naik-naik, masih 5%, 7%. Nah, berarti kan forecast kita ketinggian nih. Nah, kalau forecast kita top line-nya, revenue-nya ketinggian, berarti bawahnya kita harus siap lakukan efisiensi dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Nah, topik yang kedua adalah cara merestrukturisasi hutang. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mengalami masalah dengan hutang Bapak pada jatuh tempo, kita tidak bisa melakukan pembayaran. Kemarin itu pemerintah melakukan relaksasi periode pertama adalah dengan proyek yang nilainya 10 miliar ke bawah ya, tapi akhirnya ditambah juga relaksasinya di atas 10 miliar pun bisa diinstal. Cuman yang mau nginstall itu ngantrinya panjang nih Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya lobby-lobby yang bagus pada kepala cabangnya, regionalnya, kepala branch dan sebagainya gitu. Karena yang ngantri banyak dan tidak serta-merta kedekatan juga kalau memang figur angkanya bagus, ya akan menjadi pertimbangan ya. Secara intinya bahwa loan restructuring ini yang pertama mengurangi suku bunga ya yang pastinya, terus menurunkan cicilan, tapi memperpanjang tenornya. Nah, Bapak Ibu, jika memang nanti sudah normal, katakanlah di mid semester atau mid year tahun depan, Bapak coba negosiasi untuk balik ke kontrak awal kreditnya jika memang cash flow udah mulai udah mulai lancar ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah calling ya, calling 1, calling 2, calling 3, calling 4 gitu ya. Kalau Bapak udah disebut, oh Bapak masuk calling 5 tuh artinya udah macet tuh Bapak punya hutangnya gitu ya. Nah, kemarin itu direlaksasi juga terjadi pergeseran dari aturan ya, yang tadinya call 2 dianggap kurang lancar, call 2 dianggap lancar pada saat khusus kondisi COVID gitu ya. Dianggap lancar gitu. Jadi Bapak Ibu yang masih di calling 2 umumnya diprioritaskan untuk dilakukan restructuring. Tapi kalau Bapak Ibu kondisinya udah calling 5 sebelum COVID, nah itu yang agak berat tuh. Memang bisnisnya problem gitu, tidak menarik bagi bank untuk injek lagi. Oke, lanjut Pak Bambang, maaf. Nah, itu seperti saya sampaikan tadi ada calling 1 sampai calling 5, di mana kalau calling 5 itu udah di atas 180 hari. Sama seperti kita bikin kredit meeting ya Bapak Ibu. Jadi kalau hedging kita udah di atas 90, di atas 120 itu udah dimasukkan ke dalam calling 4 dan 5. Atau kalau zaman dulu kita bisa melakukan pencadangan piutang ya. Tapi saat ini kan kita udah ada aturan tidak boleh melakukan pencadangan piutang. Jadi benar-benar piutang yang telah terjadi macet baru kita lakukan amortisasinya. Oke, lanjut.
Nah, topik yang selanjutnya yang penting Bapak Ibu, waktu kita mau membuka hotel nih, hotelnya mau buka Juli, mau buka Agustus, Bapak Ibu harus tentukan dulu berapa sih minimum ARR-nya. Yang kedua, berapa minimum GOP-nya gitu. Misalnya Bapak punya fixed expense 100 juta, variable expense 80 juta. Berarti kan 180 juta, Bapak revenue minimal 180 baru zero ya. Nah, ini adalah alat ukur atau patokan atau tabel yang nanti yang bisa Bapak Ibu gunakan di di operation Bapak sehari-hari. Jadi waktu nanti kayak tadi saya sempat bilang bahwa forecast-nya 30%, ternyata on the book-nya baru di bawah 10%. Nah, Bapak hitung ulang. Nah, untuk dapetin angka BEP itu fixed expense Bapak tadi di 100 juta, variabelnya 80 juta. Berarti berapa nilai okupansi? Berapa nilai ARR? Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah, ada filenya pakai Excel, tinggal masukin angka-angkanya, di situ ketahuan. Bapak Ibu tinggal elaborate aja angka-angkanya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal biar langsung Bapak Ibu mungkin bisa melihat. Ini kebetulan saya dapat contoh soalnya dari Bapak Sarul Sauta, senior finance dari Bali. Kebetulan dia juga dosen di Politeknik Pariwisata di Bali ya. Jadi saya minta izin kemarin Pak Sarul untuk ini share ke Bapak-Bapak studi kasusnya. Ini contoh studi kasus kita melakukan pricing strategi di era new normal ya. Ini dalam contoh ini kasusnya adalah Nuansa Fun Resort di Ubud. Dia akan buka nanti Juli, November gitu ya. Tapi dia harus tahu dulu berapa sih angka dia punya fixed expense sama variable expense. Di sini kita ketahui okupansinya adalah 58% waktu tahun 2019 ya nanti. Untuk dapetin nanti fixed expense sama variabelnya. Nah, Bapak pastikan aja nanti hitung fix sama variabelnya ya Pak. Nah, kalau Bapak fix sama variabelnya udah tahu, nanti itu mudah ke depannya. Yuk, selanjutnya. Nah, untuk mencari ini rumusnya adalah silakan. Nah, rumus untuk menghitung break-even point dari ARR adalah tadi fixed expense ya, dibagi 1 dikurang variable cost dibagi revenue. Nah, sebagai contoh tadi itu kan fixed expense-nya 66 juta yang contoh yang PT Nuansa ya. Terus variabelnya 60, nah revenue-nya 214. Jadi revenue BEP-nya tuh di 92. Nah, 92 itu dapatnya dari mana? Itu adalah penjumlahan dari fixed cost dan variabel ya. Fixed cost-nya 66, terus variabelnya tadi 25. Jadi dengan revenue 92 miliar ini baru terjadi BEP. Nah, nanti di slide selanjutnya itu baru BEP. Slide selanjutnya kita balik, Bapak mau dapat GOP-nya berapa, revenue-nya berapa. Jadi dari bottom up gitu ya, dari Bapak tentukan bahwa GOP-nya misalnya mau 150 juta, maka top line-nya revenue-nya berapa gitu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini yang contoh yang saya sampaikan nih, Bapak mau dapetin misalnya GOP-nya minta dapat 150 juta, maka revenue-nya harus berapa? Nah, itu sama tadi rumusnya. Jadi fixed expense ditambah expected GOP-nya berapa. Ini sebenarnya persamaan matematik ya, kalau Bapak Ibu dasar matematikanya kuat, ini cuma permainan formula aja sederhana, tinggal dimasukin aja. Jadi nanti didapat ini kita mau bawahnya 150, berapa revenue-nya? Ya itu caranya gitu tadi ya. Didapat bahwa jadi variabel fixed expense-nya 66 juta ditambah GOP yang diharapkan 150 dibagi 1 dikurang variable expense dibagi dari revenue. Nah, maka dapatlah 150 juta atau 300 juta top line-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ada Excel-nya, mungkin Excel-nya bisa di-share aja nanti Pak Pak Bambang atau Ibu Anaya, kita bisa share buat Bapak Ibu belajar di hotelnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Anaya, kami balikan ke Anaya, mungkin moderator ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dino atas presentasinya. Ini ada pertanyaan satu dari Muhammad Iqbal Rahman tentang variable cost di hotel, komponennya apa saja Pak Dino? Variabel, ya, oke. Prinsipnya variable expense itu Bapak Ibu expense yang timbul sewaktu terjadinya revenue ya. Misalnya
Bapak Ibu nanti yang pastikan ya kita samakan dulu persepsinya. Kalau yang namanya fixed expense itu adalah biasanya biaya yang mau tidak mau hotel buka atau hotel revenue 0 atau revenue-nya 100 atau 1000, biayanya tetap ada, yaitu adalah biaya gaji, biaya listrik ya yang pasti itu yang setiap bulan. Terus sama yang lain adalah biaya, kalau beberapa chain adalah biaya mandatory expense, mandatory fee-nya dan sebagainya. Itu adalah fix ya. Nah, kalau variabel itu dia akan terjadi jika terjadinya revenue. Sepertinya apa namanya, kalau di kamar itu variabel cost-nya misalnya gas supply. Nah, gas supply itu akan dibiayakan jika terjadi penjualan kamar. Terus ada apa lagi di variable expense di room itu, ada gas supply, ada cleaning, ada paper supply dan sebagainya. Pokoknya di dalam kamar yang sifatnya nilainya akan hilang walaupun secara fisik bisa dipakai berulang ya. Nanti makanya Bapak Ibu kalau di pelajaran itu ada yang namanya actual cost sama potential cost. Potential cost adalah biaya yang kemungkinan timbul. Jadi kalau kita ngitung room expense nih ya, satu kamar itu biayanya misalnya untuk menjual satu kamar tipe deluxe itu 100 juta, 100.000. Nah, 100.000 ini adalah potensial cost gitu loh. Walaupun nanti yang terjadi ini tidak selamanya apa namanya, tidak selamanya terpakai. Pak Inan ini kayaknya screen-nya ke share yang lain. Nah, jadi variabel expense itu adalah biaya yang timbul waktu terjadinya penjualan tersebut. Tapi kalau tadi fixed expense ada tidak ada revenue, biaya itu tetap timbul ya. Begitu Pak, siapa tadi Anaya? Pertanyaan dari Pak Muhammad Iqbal Rahman. Pak Iqbal. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Iqbal. Ada lagi Pak Bu Anaya? Mungkin yang lain jika ingin bertanya langsung saja. Kalau saya sendiri, saya ada satu pertanyaan, Pak. Jadi tadi Bapak Dino bilang kalau misalnya nanti bulan Juli semua hotel akan dibuka. Dan itu kan udah new normal ya Pak berarti. Jika pada saat udah dibuka dan new normal ini sudah menjadi seperti biasa, tapi masih banyak orang yang takut atau masih belum berani untuk jalan-jalan atau ke hotel, itu gimana ya Pak untuk mengatasi finansial dari hotel tersebut? Karena kan yang pasti banyak kalau nggak ada yang ikut berarti pas nggak ada yang masuk ke hotel berarti nggak ada pemasukan yang masuk dari hotel itu sendiri ya Pak. Oke. Thank you, pertanyaan yang bagus. Jadi kan intinya seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, kita kan melakukan forecast berkirakan 30% itu, tapi ternyata misalnya ke kota kita atau ke pulau kita misalnya masih harus menggunakan swab test sehingga biaya perjalanan menjadi mahal, akhirnya turun apa namanya permintaan untuk datang ke hotel tersebut. Nah, makanya kita harus melakukan skenario, the worst case skenario gitu. Kita selalu membuat kasus yang sangat paling buruk gitu loh, sampai terjadi yang terburuk. Kita udah punya contingency plan-nya gitu. Nah, kayak tadi kan udah ada new normal. Di satu sisi new normal ini tuh menambah biaya ya Bapak Ibu mungkin sudah semuanya paham ya. Jadi nanti akan ada tambahan biaya kayak masker kan menjadi wajib ya. Masker aja beberapa hotel harus menggunakan disposable ya. Tapi menurut aturan Kementerian Kesehatan bisa menggunakan cloth mask ya. Jadi mask yang bisa dicuci. Tapi beberapa hotel chain harus disposable. Nah, disposable mask ini tuh per 4 jam harus diganti kalau yang benernya ya, menurut aturan new normal gitu. Jadi bisa dibayangkan biaya yang akan timbul itu untuk cloth mask saja, untuk orang frontliner, minimal satu shift itu, kalau satu shift 8 jam berarti dia 2, dikali masing-masing berapa orang ya. Belum lagi ada satu chain hotel untuk membersihkan satu kamar itu membutuhkan microfiber ya, lap. Lapnya itu ada 5 jenis. Nah, 5 jenis ini itu tidak boleh dipakai di kamar yang lain, jadi satu kamar ada 5. Masing-masing kamar harus punya parnya kan, cadangannya 3 ya, parnya 3. Jadi 5 kamar, satu kamar 5 fiber, microfiber dikali 3, 15. Dikali jumlah kamar, katakanlah kamarnya 100 gitu ya. Ada satu hotel untuk biaya microfiber lap itu aja sekitar 20 juta. Bisa dibayangin kan, berarti biaya variabelnya itu akan menambah. Sedangkan jualannya belum tentu di bulan-bulan pertama kita misalnya Juli buka itu belum tentu
okupansinya tinggi. Nah, inilah kepiawaian seorang GM di sini, seorang FC juga membantu GM-nya untuk mengontrol biaya-biayanya gitu supaya nanti tidak loss-nya tidak terlalu besar atau malah bisa mendapat profit. Kurang lebih seperti itu, Anaya. Ada yang lagi ditanya dari teman-teman? Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada juga Pak pertanyaan dari Bapak Endro Basuki Rahmat. Bapak Dino, bagaimana acuannya untuk menentukan budget di tahun 2021? Apa tadi? Saya tadi sambil baca. Gimana? Bagaimana acuannya untuk menentukan budget di tahun 2021 dari Bapak Endro Basuki Rahmat? Oh iya. Apa kabar Pak Endro? Pak Endro teman saya juga. Jadi ini Pak Endro, kemarin kan ada data dari STR sama Howard bilang bahwa 2021 tuh RevPAR Indonesia itu akan turun sekitar 30% dibanding 2019 ya. Jadi dia compare ke 2019. Nah, Bapak berarti waktu bikin budgetnya nanti 2019 base-nya adalah 2021 base-nya adalah tahun 2019, Bapak kurangin 30% tuh Pak ARR-nya. Terus expand-nya juga harus dikurangin sekitar 30% supaya dapat GOP-nya gitu loh. Itu dari prediksi dari si Howard sama STR kalau nggak salah kemarin sekitar 30%. Jadi beberapa hotel sekarang sudah melakukan projection atau budgeting udah mulai. Jadi dia platformnya dari base 2019 angkanya kita kurangin 30%. Kurang lebih itu Pak Hendro. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Hendro. Ada lagi Anaya? Oke, Bapak ada lagi dari Bapak Jack. Bapak Dino, restrukturisasi utang bank, mostly bank naikkan bunga, dan tenor umumnya diperpanjang. Advice-nya tetap lebih baik direstrukturisasi kah atau gimana? Ya kalau kita ada pilihan ownernya bisa injek, ya mudah-mudahan Pak Jack ownernya dari DKI bisa injek ya Pak. Jadi jadi penyertaan modal baru lah gitu. Jadi Bapak nggak nambah hutang lagi. Memang beberapa rekan kita ada yang bisa turun tuh Pak Jack. Jadi ada beberapa teman kita di Jakarta, dia di dealing dengan beberapa bank, atau dia shopping ke bank lain, terus dia pindah bank lain, dia bisa nurunin tuh Pak suku bunganya gitu. Tapi ya tenornya dipanjangin gitu. Tapi ya mungkin ada beberapa bank juga yang memang karena dia juga kan harus mempertahankan NPL-nya ya, non-performing loan dianya. Jadi loan-loannya dia kalau dia bermasalah akan menjadi performan jelek bagi dia. Jadi saran saya sih ya kalau memang owner bisa injek ya alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak usah nambah utang ya Pak. Jadi nambahin penyertaan modal bagi hotel kita. Gitu Anaya. Terima kasih Pak Dino. Jack, makasih Pak Jack. Mungkin ini ada lagi Pak dari Bapak Ahmad Haji Saputra, berapa persen GOP dalam industri standar saat ini? Saat ini, apalagi new normal, kita agak susah ya melakukan benchmarking ya. Dulu kan, kalau zaman dulu tuh, pertama kali saya kerja di hotel tuh, pakemnya tuh harus GOP bintang 4, misalnya 40%. Gitu. GOP bintang 5, 28 GOP. Nah, ternyata keadaan itu berbalik waktu terjadi booming budget hotel ya. Ada satu hotel grupnya Pak Jack itu nyampe GOP 75% gitu budget. Nah, itu ternyata kan membalikan teori-teori zaman baheula ya Pak Enan mungkin di kampus itu. Aturannya dari dulu aja aturan tuh food cost 35, food cost 25. Akhirnya nggak bisa jualan tuh karena pengen jagain food cost aja 35. Akhirnya jualannya nggak bisa. Nah, sekarang pendekatannya beberapa hotel dia food cost dia gedein tapi volumenya biar dia dapat secara ujungnya kan cash flow-nya nambah. Jadi Bapak siapa tadi ini? Jadi intinya problemnya Pak sekarang kita lebih banyak benchmarking-nya sih memang agak-agak sulit ya sekarang. Jadi untuk apalagi new normal itu Bapak Ibu prioritas utamanya yang pertama tadi adalah cash ya, jagain cash-nya, terus ya Bapak harus bisa ya minimal bagus-bagus bisa GOP gitu, jangan nyampe GOL karena ya mohon maaf saya nggak nakut-nakut ini kayaknya nyampe 2021 bisnis belum
belum bisa pulih gitu. Jadi Bapak Ibu napasnya kudu kuat nih sampai panjang nih. Cash flow-nya harus sustain. Kalau cash flow-nya cuma sebulan udah batuk-batuk lagi, wah repot nih Pak. Nah makanya ya mohon maaf, jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita jadi harus agak diktator ya Bapak Ibu. Kondisi ini Bapak harus suka atau tidak suka, kayak tadi saya bilang, kapal ini kudu jalan, tapi penumpangnya nggak bisa ikutan semua nih Pak. Kalau ikut semua tenggelam. Jadi ya mau nggak mau akhirnya kan ada unpaid leave. Unpaid leave juga kan formulanya ada GM 50, HOD 30, terus si Rengval 20 ya. Tapi kalau bisa Rengval jangan nyampe di bawah UMR ya Pak ya. Kalaupun 20, kalau di bawah UMR, kalau bisa UMR-nya gitu, kalau bisa ya Pak. Nah, itu baru sebulan, ternyata bulan kedua, bulan ketiga, ya kita nggak tahu nyampe kapan gitu loh. Ada yang bilang ini baru normal itu Oktober nih Pak. Jadi beberapa chain hotel, alhamdulillah gitu, gajinya dipotong 50% sampai Desember gitu, kayak saya, alhamdulillah. Ya gimana, inilah perjalanan hidup kita ngalamin masa-masa seperti ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama cash is king, terus napas Ibu, Bapak Ibu kudu kuat nih sampai akhir tahun. Nah jaga ini gimana ya, harus benar-benar itu tadi, ketat. Cost mana, expense mana yang harus dijalanin, mana yang enggak gitu ya. Jangan, kita berpikirnya ini akan worst case-nya akan lama gitu. Ya mudah-mudahan cepat itu jadi blessing bagi Bapak Ibu, prestasi bagi Bapak Ibu ya kalau cepat recover kotanya. Bayangkan jika ini lama kan skenario-nya akan banyak nanti tuh. Gitu ya. Begitu, Anaya, ada lagi Anaya yang ditanya? Ya, saya pengen ini sharing tadi Pak Ya. tentang JOP. Nah, saya pikir JOP bukan hanya karena lagi pandemik aja kita susah menentukan benchmarknya seperti apa. Tapi saya pikir ini udah hampir 10 tahun terakhir ya tentang JOP ini betul-betul tergantung daripada jenis operation daripada hotel tersebut. Saya pertama kali kaget itu kira-kira awal-awal tahun 2013, 2012 ya Pak Dino kalau nggak salah itu. Ada teman-teman kita JOP-nya sampai 75%. Ya, betul. Ya, kaget. Sementara di yang satunya lagi, itu rata-rata mereka cuman paling juga rata-rata 30, ya 40, apalagi sekarang ya. Hotel-hotel bintang 5 aja, yang 40 juga setengah mati untuk mendapatkan itu. Jadi JOP itu betul-betul tergantung kepada jenis operation kita. Ya, kita lokasi ada di mana, type of operation-nya, kita budget atau non-budget, itu sangat menentukan. Jadi kayaknya yang namanya benchmark itu agak susah juga. Oke. Yang kedua Pak, saya pengen sharing juga itu tentang tadi menentukan budget untuk tahun 2021. Teman-teman ingat nggak ya, waktu kita tahun kira-kira awal-awal 2010, 2013, 2014 sampai 2017. Itu kan begitu banyaknya supply kamar di Indonesia, yang di Bali, di Bandung paling parah itu. Jadi waktu itu kita membuat budget, saya masih ingat tuh teman-teman, tahun 2014 kami membuat budget itu dengan base tahun 2 tahun sebelumnya tuh. Jadi bukan berdasarkan actual, tapi budget 2014 kita bikin sesuai dengan budget tahun 2012. Itu saking occupancy drop, average room rate juga drop ya, karena memang supply terlalu banyak. Kemudian tahun berikutnya juga seperti itu kalau nggak salah saya itu 3-4 tahun, 5 tahun berjalan seperti itu. Jadi mundur lagi. Mungkin teman-teman di Bali, di Bandung tuh ngerasain banget yang kayak gitu. Ya itu Pak, mungkin sharingnya Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Inan. Ya memang betul juga. Jadi kondisi pandemik juga mungkin kita secara tidak sadar kita sudah pernah ngalamin waktu kejadian oversupply ya. Jadi beberapa kota kayak Jogja, Bandung kan melakukan moratorium ya pemerintahannya karena saking banyaknya. Tapi ya jangan salah, orang Indonesia kan MacGyver ya. Banyak kayak di Bali, nggak boleh hotel, akhirnya dibikin dipecah-pecah gitu PT-nya. Jadi berapa banyak, ya itu kreativitas orang-orang kita lah ya. Nah, namun Bapak Ibu kembali ke dalam konteks ini, saya
tekankan sekali lagi, pastikan cash flow ini adalah yang saya sampaikan tadi, cash adalah king saat ini. Jadi Bapak Ibu lebih baik menahan uang cash dibandingkan untuk spending. Beberapa hotel chain itu sudah melakukan suatu perubahan drastis ya, mulai dari rasio karyawan. Ada satu chain itu yang menggunakan HRD itu rasionya 1 HRD atau 1 HRM atas 100 karyawan. Jadi kalau karyawannya 100 gitu ya, dengan rasio ke kamarnya juga HRD-nya cukup 1 gitu. Nah, terus untuk kondisi sekarang mungkin Bapak Ibu yang tadinya ada outsourcing security, kalau dipaksain pakai outsourcing security atau outsourcing housekeeping yang lain, mungkin tidak akan nutup nih Bapak Ibu, mau nggak mau Bapak mengutilize staff yang ada. Nah, beberapa staff kita BKO-kan atau kita transfer fungsinya menjadi bantu security gitu loh. Yang penting expense-nya bisa ketahan, dengan harapan revenue mulai naik. Nah, sewaktu lumayan revenue sudah mulai naik atau normal, mungkin mulai dibuka kembali yang namanya outsourcing-nya, security-nya atau housekeeping-nya. Beberapa hotel juga menurunkan brand standar auditnya kali ya, dengan kondisi sekarang ini kan nggak bisa ngikutin brand standar lagi yang normal. Sekarang di beberapa chain hotel itu kayak buffet kan harus pakai snisgar ya Bapak Ibu mungkin, atau di front desk pakai snisgar, itu juga biaya tambahan lagi, belum disinfektan di masing-masing kamar ya. Jadi mungkin juga kredit poinnya si Rumbo yang tadinya satu shift 20 karena ada protokol ini jadi hanya nyampe 18 atau 15. Nah, itu kan ngurangin produktivitas dari jumlah orangnya ya. Nah, itu di sisi lain biaya chemical disinfektan terutama ya. Kan protokolnya harus sebenarnya 4 jam sekali itu public area kita harus bersihkan dengan disinfektan. Nah, itu bisa dibayangkan berapa banyak cost yang atau expense yang harus dibayar di new normal ini. Gitu, Anaya, ada lagi Anaya yang pertanyaannya? Di mute, Anaya mute, di mute. Di mute. Ada Pak, ini dari Bapak Budi Kuncoro. Bagaimana penanganan pajak dan kewajiban terhutang? Ya, Pak Kuncoro, Pak Budi Kuncoro, intinya pajak tetap harus kita bayar ya Pak ya. Teman kita hanya bisa kita lakukan adalah minta penangguhan atau minta tax holiday atau minta diskon dan sebagainya. Tapi menghilangkan sih nggak bisa karena itu sudah inkrah ya. Sudah ada keputusannya, pajaknya sudah terjadi gitu ya. Beberapa kota yang pemerintahnya tadi saya bilang itu dia juga bantu dengan melakukan relaksasi pajak itu. Jadi pajaknya ada yang dinolkan sih nggak ada ya saya lihat, cuman ditunda gitu loh. Nah, tetap pajak itu tetap Pak kewajiban kita. Jadi jangan sampai nanti maksudnya Bapak hotelnya operation tapi Bapak punya sengketa pajak, itu juga jadi problem, biaya lagi nanti bagi Bapak. Jadi Bapak tetap pajak kita kewajiban yang harus kita bayar, cuman mungkin minta waktunya aja, terminnya untuk lebih fleksibel gitu ya. Begitu Pak Budi Kuncoro ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Budi Kuncoro. Anaya, ada lagi? Bapak Ibu mungkin ada yang tanya? Mungkin kalau dari chatnya sudah nggak ada Pak, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau nambahin lagi atau gimana? Atau pertanyaan terakhir? Baik, mungkin yang tadi pertanyaan terakhir dari seminar series kita pada hari ini ya Pak Dino ya. Ya, oke. Terima kasih Anaya. Ya, terima kasih banyak Pak Dino atas seminar yang sudah diberikan kepada kita. Jadi informasinya sangat baik banget ya Pak ya, karena ternyata di pandemi ini banyak sekali masalah finansial yang terganggu ya Pak ya. Dan salah satunya di dunia perhotelan. Baik, terima kasih Pak Dino atas seminarnya hari ini, dan terima kasih juga Bapak Ibu hadirin yang sudah datang dan nonton web series kita pada hari ini tentang Financial in New Normal. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak In.
Ya, terima kasih teman-teman. Tadi saya share di grup tentang fanpage-nya NHR Corporation. Tolong di-like, di-visit sama di-like. Nanti kita informasi tentang webinar-webinar kita selanjutnya akan kita sampaikan melalui fanpage kita. Ya, terima kasih. Sampai Kasih ketemu. Bapak Ibu. Terima kasih. Kasih, Pak Dino, kasih Pak Dino. Kang, Kang. Nun, Kang. sami-sami. Pak Kahar, salam dari Bandung Pak Kahar. Salam buat Pak Kahar di Bali. Nggak bosan. Besok ketemu Pak Dino ya. Yes ya. Siap. Terima kasih Pak Dino ya. Terima kasih, ada Pak. Pak Ang dari BPLP dari ini Poltek Parmedan ya. Apa kabar Pak Ang? Assalamualaikum. Pak Glenn, balik lagi. Terima kasih Pak Dino, terima kasih Pak Inan, salam dari Bali. Klip ya Pak ya, makasih ya. Benan, nuhun, Benan. Yuk, mangga sama-sama semua. Terima kasih. Terima kasih. Andri sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak Anwari, Medan. Ya, itu Medan nih. Wah, ini sembunyi terus tuh Pak Anwari, sembunyi terus videonya tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaya, terima kasih. Semua? Semuanya. 19.30 ya? Inovatif memberi cahaya di daerah remang. Pak Bambang, makasih. Pak Inan, saya live ya. Oke, Din. Ayo, sampai ketemu, Din. Assalamualaikum. Oke, Pak Bambang, saya live juga ya. Ya.